Halo teman-teman, kita bersama Rizky Saberkah. Ya, buat teman-teman yang belum tahu nih, Rizky Saberkah, apa ya, mungkin eh, anak PBSI banyak yang kenal sebagai rappernya PBSI. Terus dia juga sering nulis puisi di snapgramnya, nulis cerpen juga, novel juga. Eh, Rizky gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Sehat? sehat. Sekarang lagi ngapain? Sekarang Di penghujung semester 8 ya ini? iya sebagaimana mahasiswa akhir pada Pada umumnya, umumnya ya mengerjakan tugas akhir yang dan sangat tidak diinginkan itu. jangan jangan dibilang begitu juga lah. Ya oke, Kan bolehlah, kewajiban. kan kewajiban. Walaupun benar tapi kan kewajiban gitu. Ya, mengerjakan tugas akhir dan Hmm. mempertahankan kewarasan sih. Jadi Bercanda, masih bercanda waras, ya. masih waras, masih Iya. waras memangnya. Mahasiswa akhir mana yang Yang waras sekarang. Tapi kayaknya masih banyak yang hahaha masih ketawa-ketawa. loh, kan tanda-tanda depresi. Kayak kita perlu ke psikolog gak sih? Psikolog mahal, chat GPT aja. Chat GPT. Oh, oh, Bercanda. tipsnya gitu ya, pakai chat Enggak, GPT jangan sih. sekarang Itu untuk bercanda, menggantikan itu psikolog. bercanda, teman-teman. Tidak bisa dianggap valid juga ya. Tapi banyak bener nggak sih? Iya, cuman tidak bisa dijadikan acuan mutlak aja. Boleh, cuman jangan terpaku. Kayak ibaratnya teman kan nggak bisa dianggap Nggak bisa 100% double. benar, tapi kita harus Oke. lihat dari banyak sisi juga. Nggak, Hmm. jangan dari satu sisi aja. Gitu loh maksudnya. Jangan serius ya yang tadi. Kalau psikolog dan profesional memang lebih penting, lebih utama. Bahaya ntar nih. Tapi gini kan, sudah semester berapa sekarang? 8, 8. penghujung akhir. Ya. Kira-kira kalau udah lulus kuliah nanti nih, punya tujuan apa? Waduh, berat nih Impiannya apa? pertanyaannya nih. Impian ya. Ini ada dua pertanyaan terpisah nih sebenarnya. Mhm. Mungkin pertanyaan digabung, tapi jawabannya bisa terpisah kalau buat aku. Karena setelah kuliah mau jadi apa atau mau ngapain dan punya impian apa, itu berbeda kalau aku. Tapi udah ada gambaran, udah kan? Ada, rencana ada, rencana Mhm. ada. Kalau dari impian dulu ya, kalau cita-cita. Kalau dari dulu, dari kecil, cita-citaku ya jadi penulis. Penulis, karena aku Nggak jadi suka guru ya? nulis. Enggak, jangan begitu dong. Cita-citaku jadi penulis. Karena aku memang suka nulis. Specifically penulis Spesifik. novel. Oke. Penulis novel. Tapi Mhm. seperti yang kita tahu, realistis aja. Penulis itu bukan pekerjaan yang dipandang orang sebagai pekerjaan yang Pekerjaan. menghasilkan. Nggak dipandang Disebut sebagai kerjaan malah kayaknya deh. kerjaan masih sih kayaknya. Ada kok yang Masih, berprofesi masih. tapi yang bener-bener udah punya nama, sedangkan kayak apa ya? Iya, maksudnya kalau sebagai pekerjaan aja masih masih. Cuman Mhm. pekerjaan yang menghasilkan dan meyakinkan orang tua, Mhm. apalagi calon mertua misalnya kalau mengelamar cewek, iya kan Aduh. nggak meyakinkan dong. Bahkan kayak orang tua pasti bertanya kayak kalau penulis itu emang gajinya berapa? Nggak bisa dijawab Mhm. juga mana ada yang tetap namanya kerja seni, Kerja namanya seni. di apa di bidang literasi. Tidak memang Mhm. memang tidak pasti, memang tidak pasti. Tapi itu kan namanya cita-cita ya, passion memang panggilan hati. Mhm. Nggak bisa dong dikesampingkan begitu aja. Tapi di saat yang bersamaan kita Tapi harus realistis. Hidup butuh uang. Iya dong. iya dong, Jadi wajib. jadi ya eh, yang lebih pasti dulu yang akan diusahakan tuh Mhm. pekerjaan yang setidaknya pasti dan bisa dijelaskan ke orang tua. Yaitu jadi guru. Jadi guru. Ya kan itu salah satu alasan kenapa saya ada di sini bersama Anda di mahasiswa keguruan. Kayak terpaksa gitu ya, saya ada di Nggak sini terpaksa kok, sama nggak Anda. terpaksa. Itu pilihan pribadi, nggak ada yang memaksa juga. Berarti masuk nih beneran di jurusan pendidikan, Ya, bener-bener kayak pilihan pertama iya. atau Karena dulu gini, gini dia ada ceritanya sebenarnya. oke. Gini, Apa nih? Apa dulu nih? waktu mau masuk kuliah, udah Heeh. mau lulus man, Mhm. lulus sekolah, aku tuh kan mikir sebelum 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 itu tuh aku nggak pernah mau jadi guru, Ah, karena aku pengennya jadi penulis aja. oke. Pokoknya aku mau jadi penulis, aku nggak mau jadi guru karena aku nggak bisa ngomong di depan orang gitulah Mhm. dulu, karena aku malu Mhm. dan lain-lain. Lalu aku mikir yang tadi aku jelaskan bahwa kalau jadi penulis aja kayaknya nggak meyakinkan buat Nggak orang, meyakinkan. harus ada pekerjaan yang meyakinkan. Mhm. Setidaknya kalau ditanya itu jelas gitu, kerjanya apa? Guru. Oh, guru gitu, pasti respon orang begitu kan. Mhm. Nah, jadi aku mikir nggak mungkin dong aku melepaskan salah satu, nggak bisa aku meninggalkan cita-cita tadi. Mhm. Tapi di saat yang bersamaan nggak bisa aku fokus ke situ aja dan mikir aku bakal hidup baik-baik aja dengan di situ. Jadi aku milih ya jalan tengahnya, aku mengusahakan satu
profesi atau pekerjaan yang kayaknya aman, kayaknya Mhm. bisa setidaknya meyakinkan, aman nggak aman Meyakinkan? kita nggak tahu kan. Setidaknya meyakinkan buat orang tua lah Iya, dulu. Sambil mengejar cita-citaku juga. Makanya aku ambil keguruan di mhm. jurusan Bahasa Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia Bahasa lebih dan sastra tepatnya. Indonesia. Jadi, bayangan aku dulu tuh, anak kelas 12 yang mau lulus Mhm. itu, mikirnya, aku bisa jadi guru, sambil aku tetap berada di bidang bahasa, tetap nulis, tetap menjalankan hobiku. Dulu aku pikir Dulu. begitu. Tapi sekarang kan masih Seiring berjalannya waktu, mhm. menjalani kuliah 1 tahun, 2 Mhm tahun, mhm. melihat sendiri, mengerti sendiri bagaimana ekosistemnya, dengan sistem birokrasi dan lain-lain, Mhm. ternyata sama aja tidak aman, guys. Ternyata juga tidak menjamin. Sekarang bahkan guru tadi hampir sama kayak Hampir penulis di awal, orang iya. pun tetap memandang, ah guru gitu. Ah masa Mhm. guru yakin bisa hidup dari guru gitu, Ya, jadi guru. tahu sendiri, Kak. Ya Tahu karena sekarang baru sendiri. paham. Oke. Dulu nggak ngerti, Nggak waktu ngerti. sekolah mikirnya ya guru PNS, Mhm. gaji tetap, pensiun. Nah gitu kan dulu mikirnya, kan nggak tahu Nggak tahu sih. dulu. Tapi orang tua tuh lebih kalau guru tuh nganggapnya mulia gitu, nggak Iya mulu-mulu tentang mulia, gaji sebenarnya, cuman kayak iya mulia mulia gitu ya mulia, gitu. meninggal habis itu kalau nggak digaji. Iya, Mulia mulia bener tapi nggak bener bener digaji bener bener gimana? bener. Justru itu dong jahatnya. Hmm, Mulia tapi tidak mulia tapi mendapatkan nggak gaji yang gaji. layak, iya kan? Parah kan Parah sebenarnya? sih, parah. Ya tapi kan untuk apa namanya, menyesali atau menyayangkan apa yang sudah terjadi percuma. Kita sudah di Mhm sini, aku udah di sini gitu, udah mhm mahasiswa pendidikan. Dan setelah aku diskusikan juga dengan orang tua, kalau kata mamaku sih lanjutkan aja, mhm usahakan dulu aja. Toh sekarang masih mahasiswa akhir. mhm. Setelah ini ada PPG. Kan sekarang Iya gitu ya iya syaratnya kan, PPG. PPG dulu. Jadi usahakan dulu aja, selesaikan dulu proses dan perjalanannya, usahakan dulu berhasil atau enggak. Mhm Kalau enggak, ya udah carilah yang lain itu, cobalah yang lain. Kalau ini belum selesai jangan berhenti di tengah jalan, ya kan? mhm. Karena sekarang menjelang sarjana kan belum belum bisa dibilang menjelang akhir kalau kita buat jadi guru. Masih setengah Masih perjalanan setengah kan? perjalanan, belum setengah juga Hmm. kayaknya. Udah dong, kalau setengah udah sih kayaknya. Nggak tahu lah, nggak tahu juga sih, nggak ngerti. Tiba-tiba berubah lagi Tiba-tiba kebijakannya, berubah nggak lagi tahu kan. kebijakannya nggak ada yang Cuman tahu. ya itu tadi, kalau kata orang tuaku, selesaikan dulu sampai benar-benar sudah mencoba yang paling maksimal dan memang Mhm. benar-benar nggak bisa, ya udah, jangan nyerah di tengah Jangan gitu. nyerah di tengah. Selesaikan dulu. Karena udah dimulai. Mhm. Minimal kalau kita tahu, kayaknya nggak mungkin kali berhasil, selesaikan aja lah gitu, Oke, ya kan? iya ya pasti pasti. Jadi Nggak mungkin juga pertanyaan awal tadi setelah lulus ini mau ngapain, ya daftar PPG. daftar PG. Kalau buka. Nah, Kok kalau kalau nggak buka, buka ya ya kan kok dia ada apa, ada gelombang pembukaannya juga buat pendaftaran mhm, PPG. Kalau buka, kalau ternyata nggak buka ya kan di luar kendali kita. kirain Ya kan udah jadi nyari tiba-tiba kerjaan yang lain kalau gitu. kirain tiba-tiba dengar isu ada perubahan lagi nggak PPG lagi sekarang, belum Apapun ada lah ya. perubahannya kalau sekiranya masih bisa ditanggung atau masih bisa kayaknya gitu dihadapi, aku tetap. Oke, Karena amanah orang tua. Kecuali itu tidak berat buka. itu berat. Kecuali tidak buka. Misalnya memang tidak buka untuk prajab, untuk yang baru sarjana. Mhm, Bukanya buat yang dalam jabatan yang udah honorer yang beberapa udah tahun. honorer. Kan nggak bisa mau gimana pun juga. Jadi ya udah, baru cari ya entah pekerjaan lain atau CPNS Mhm. formasi selain apa? Selain guru atau ketenaga pendidikan, ya apapun lah. Itu sih. Kemarin sempat ini nih, kita ada program PLP dari kampus tuh kan. Setelah di situ nggak ada keraguan untuk lanjut jadi guru. Sebaliknya, disitulah muncul keraguan buat jadi guru. Seperti yang Kenapa? aku ceritakan tadi, waktu Heeh, mau masuk keguruan, masuk kuliah, memilih mhm, keguruan itu kan pilihan sendiri ya, tidak pilihan disuruh, sendiri, tidak dipaksa. nggak Karena dipaksa. aku merasa, oh kayaknya nggak apa-apa deh jadi guru gitu. Mhm, Dan pemikiran itu masih sama sampai aku masuk semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih sama. Lalu ketika semester 7 kita mulai PLP atau magang ya, kalau mungkin di jurusan lain disebut magang iya, untuk praktek di perkuliahan, perkuliahan. mempraktekkan teori lalu magang ke lapangan. Kami kan sebagai keguruan itu ngajar PLP namanya. Nah, di situ justru kan akhirnya merasakan sendiri guru dan prakteknya jadi guru itu gimana menghadapi anak-anak di kelas. Jadi ya di situ terasa kayak seperti yang ada dibilang sama kakak tingkat juga, Mhm. PLP itu justru eh, seleksinya. Kalau nyaman di PLP maka lanjutkan sampai PPG. Kalau enggak ya berarti memang enggak cocok jadi guru. Nah, di situ justru yang aku rasakan, aku merasa kayaknya aku tidak cocok jadi guru. Nah, di situ aku mulai ragu. Mhm, Di situ aku mulai oke, kayaknya aku tidak mau jadi guru. Ya, tapi kan tidak tidak di situ, tidak berhenti di tidak situ berhenti di situ. pertimbangannya. Ada orang tua, keluarga dan Mmm, lain-lain.
Kecuali setelah selesai semuanya memang tidak bisa juga, Hmm. apalagi yang keluarga mau bilang memang tidak bisa gitu kan. Yang penting diusahakan dulu Nah gitu itu dia. ya. Intinya itu sih kalau dari Oke, keluarga tuh diusahakan dulu. diusahakan dulu. Tapi nulis juga kan berarti. Nah, Masih, nulis masih. Kalau nulis kan hobi. mm, Sekarang tuh aku nulis tuh aku letakkan sebagai hobi dulu aja. ada yang dikerjain, ada project sekarang. Project besar enggak. Kalau nulis dari beberapa tahun yang lalu udah nulis novel, cuman udah lama nggak dilanjutin karena Mhm. kesibukan kuliah. Bukan. Ini Rizky juga nulis banyak tuh. Setiap hari kayaknya ada deh agak satu dua atau Enggak. tiga di tiga puisi gitu di snapgram IG-nya. Itu nggak ada Ya. niat untuk Rizky dikumpulin, siapa underscore tahu. sabar kan. Kayak @rizky Enggak. underscore sabar kak. Enggak pakai underscore. Enggak pakai. Bisa Pakai deh dicek kok ya aku lupa ya teman-teman. username Instagram aku sendiri. Gak heran, Enggak, aku nanti juga taruh lupa di kok. deskripsi aja bisa kan? Boleh, boleh, Oke. boleh, boleh kok, boleh. Lupa gitu username Instagram sendiri. Rizky Itu Sabarka pokoknya. puisi-puisi yang dibuat tuh nggak ada niat gitu untuk dikumpulin mau atau mau dipilah terus kayak diantar ke penerbit Niat misalnya. niat ada. Hmm. Cuman kayak nggak nggak terdorong aja, kayak masih males aja buat ngumpulinnya karena banyak dan ada kok sekali dikumpulin Hmm. kemarin, cuman ya satu itu aja baru. Cuman kalau buat ngumpulin ke penerbit belum, karena aku sampai sekarang nggak tahu ya kedepannya belum ada tertarik buat nerbitin buku puisi. Aku masih kepengen nerbitin novel, Novel. cerita. Aku tuh nulis yang bener-bener serius yang kayak aku pikirin banget tuh ya buat cerita, Bercerita. novel atau cerpen. Kalau puisi itu tuh sekedar kayak meluapkan isi hati, meluapkan isi hati aja, curahan hati aja. Itu tuh kayak apa namanya, apa ya istilahnya, coping mechanism, atau nggak sih? Tahu nggak sih yang begitu? Coping mechanism kayak kalau kita kecewa atau kita marah, emosi, I sedih, apapun see. itu kayak pelariannya ke situ, Pelariannya. pelariannya ke situ. Kan orang kan punya dalam tanda kutip kealayannya sendiri. Ya, oke, Dia oke. lagi capek kegiatan seharian terus kayak ngepost selfie, Yang bikin jeda selfie. video velocity Ada atau yang main game, nonton nonton drakor, drakor, nonton nonton apa K-pop gitu K-pop kan. idol biasanya ya. Biasanya. Itu kan hal-hal yang setidaknya membuat mereka sejenak kabur dari realitanya. Ya Mhm. dong. Nah, aku melakukan itu dengan menulis puisi. Jadi puisi itu sekedar kayak sebagaimana aku curhat tentang apa yang terjadi sama aku dalam bentuk puisi itu aja. Untuk orang-orang yang paham puisi atau ngerti lah sedikit gitu apa gaya-gaya puitis pasti ngeh gitu, pasti tahu. Pasti ngeh apa yang disampaikan gitu ya. Iya, Ada apalagi yang spesifik. memang ngerti konteksnya kalau dia dekat sama aku atau temen aku atau yang memang ngelihat keseharian aku gimana, setidaknya dia bisa nebak, oh dia bikin puisi ini karena kejadian tadi gitu. Bisa gitu. Dia bikin puisi gara-gara tadi diputusin orang gitu misalnya, ada nggak? Ada Bercanda kemarin. ya, bercanda ya. Iya ada, nggak usah didisklarifikasi gitu. Ada. Ya kan Ada. aku bilang apapun, emosi Apapun. apapun. Nggak, maksudnya nggak terbatas di percintaan aja atau di pertemanan aja, tapi ya semua. Udah lama berarti Perkuliahan juga segala macam. perkuliahan. Apanya? Terakhir yang di-post tentang Terakhir yang di-post. oh ini ya. Enggak, yang terakhir yang di-post puisiku judulnya tentang judulnya Tadi Aku Menelpon Ibu. Itu kapan? Baru banget. Baru banget hari Kamis. Hari ini hari apa? Minggu ya? 4 hari yang lalu. Minggu. 4 hari yang lalu. Coba. Judulnya Tadi Aku Menelpon Ibu. Yaitu karena momen dimana aku tuh kepikiran suatu perasaan yang rasanya pengen aku keluarkan gitu, karena itu tuh ada di dalam dan pengen aku ungkapkan aja tentang penyebabnya kayak karena waktu itu aku lagi nelpon ibu, mama ya, aku bilang mama, tapi dalam bahasa puisi aku jadikan ibu. Ya aku ngerasain sesuatu hal gitu yang kayaknya aku pengen ungkapin itu. Sebenarnya aslinya itu adalah sebuah perasaan yang kayaknya aku pengen ceritain ke orang, entah ke teman, ke pasangan kalau punya, tapi kan nggak ada. Jadi tapi kan aku nggak tuh pengen ada. kamu pengen cerita aja gitu. Tadi tuh aku gini loh, aku ngerasain ini. Tapi kan aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Jadi aku tulis dalam bentuk puisi. Ya, itu judulnya Tadi Aku Menelpon Ibu. Sebentar. Apa? Boleh tolong ini? Ada minuman. Capcin. Minumanku udah mau Minuman terfavorit. udah mau habis. Makasih, Wan. Masih ada sih sedikit. Nih. Boleh lah. Makasih. Boleh diminum dulu. Guys, thank you. Kita. Punyaku yang ini masih ada sih. Apa tuh? Ini mangga. Taruh bawah aja. Second choice. Beli batagor sendiri-sendiri.
nggak mesen ya. Nggak nawarnain. Parah sih. Beli lagi. Oke, apa tadi? Tadi sampai ke Puisi, PC. puisi. Ya, Hmm. judulnya tadi aku menelpon ibu. Ambil telepon. Ya, habis teleponan sama mama, Mhm. setelah itu ya kayak ada suatu perasaan yang gitu. Jadi aku pengen ungkapkan puisi. Kenapa penasaran sama puisinya ya? Atau mau baca kan sebenarnya? Kayaknya belum. Kayaknya gitu Oh, belum. belum ya? Atau Kayaknya itu mungkin belum. kelewat? Udah jarang buka IG Mau lihat? soalnya. Boleh. Boleh dibacain aja Kak? Boleh. Agak bentar ya. Nih, nggak terlalu panjang kok. Jadi bacain ya. Yang paling ini aja. Ini berkaitan kok dengan topik awal tadi ketika kita bicara tentang mahasiswa akhir. Hmm. Ini kan situasi seorang mahasiswa akhir yang menelpon ibunya di kampung. Ya Oke, dong, iya ya dong. dong. Dibacain ya? Boleh. Dibacain biasa aja ya. Biasa aja. Aku nggak bisa yang bahasa puisi. Nggak bisa. Sama. Judulnya tadi aku menelpon ibu. Di panggilan telepon yang terlambat diangkat, Mhm. kami bertukar situasi dalam cerita yang datar. Tentang bagaimana rumah beberapa hari ini, tentang bagaimana aku beberapa hari ini. Aku kisahkan perkara menghadapi setumpuk skripsi yang lucu, tentang tanda tangan krusial pertama yang aku dapatkan, Hmm. tentang revisi yang sukses aku kerjakan, tentang dosen baik yang ramah dan gampang ditemui, serta beberapa momen kocak yang mengiringi. Aku kisahkan, masih ada perjuangan yang harus dilanjutkan, masih lebih besar tantangan selanjutnya, sebab langkah masih jauh dari kata selesai. Tapi sejauh ini pun progresku cukup untuk membuat aku tidak malu menceritakannya pada ibu. Hmm. Ibu tidak kuliah, ibu tidak paham. Ibu tertawa, aku tertawa. Karir. Ya, lanjutkanlah nak. Semoga selalu lancar, kata ibu. Hmm. Panggilan selesai, aku melanjutkan hidup sambil bertanya pada diri sendiri. Bodoh, kenapa lagi-lagi cuma bagian baiknya saja yang diceritakan? Deep banget, deep Ya banget. gitu gitu. Deep banget. Itu tadi sebagian besar metafora Kak? Atau Apa? sebagian besar metafor? Enggak. Di mana metafornya itu Bagian dosen enggak itu berarti harfiah, memang itu harfiah. oke. Makanya di akhir di apa ditutup dengan kalimat kayak kenapa yang baik-baiknya aja yang diceritain. Itu yang baik-baiknya bener. Bener memang bener. Memang itu adanya. Tapi ya pas cerita ke orang tua ya cuman bagian yang Cuman yang baiknya baik-baiknya aja aja. gitu. Sementara sisa yang lain yang Mhm. capek, yang stres, yang bagian tidak enaknya juga yang ada nggak diceritain sama sekali. Gitu. Bukan karena nggak pengen, tapi memang nggak bisa Nggak aja. bisa. Kayaknya kalau udah jauh dari orang tua tuh kebanyakan nggak nyeritain apa-apa sih. Untuk hal-hal yang perlu disembunyikan, disembunyikan aja. Tapi aku tuh bukan yang nggak mau karena nggak mau, tapi karena nggak bisa. Nanti takut buat khawatir orang rumah juga sih sebenarnya. Iya, itu normal kan betul itu. Normal. Tapi aku tuh memang nggak bisa jadi ini, apa namanya, jadi rapuh di depan keluarga. Nggak bisa jadi lemah, jadi anak yang mengeluh, jadi anak kecil yang kayak mana nih aku nggak bisa aku kayak gitu. Wah sama aja ternyata. Nggak Kayak bisa. sebenarnya kan kalau aku di depan teman-teman bisa kayak aku ngeluh tentang kuliah aku capek kayak Hmm. anjir ini gimana sih pusing kali semester ini gitu banyak kali tugasnya bisa Tapi pas kalau sekali nelpon ke rumah iya ini lagi ngerjakan tugas sikit lagi selesai nih gitu. pernah ngindar nggak sih? Maksudnya kayak ngindarin ngangkat telepon dari orang tua. Nggak pernah Aku pernah lagi. sebagai segimanapun nggak mau apa nggak bisa berceritanya Hmm. tapi tetap di telepon tetap kadang nelpon juga cerita cerita kayak tadi seperti yang aku kemarin tadi semuanya aku ceritakan. Bahkan bagian yang kadang-kadang bagian yang nggak baik atau bagian-bagian yang tidak menyenangkannya juga diceritakan, tapi bukan mengeluh, lebih ke nginfoin aja. Nginfoin aja. Paham kan bedanya kan? Ngeluh sama nginfoin aja. Kayak Paham, misalnya paham. ngajuin judul skripsi tapi ditolak. Ya, itu Misalnya kan, misalnya begitu. Terus kan kalau ke teman kayak, anjir lah ditolak lagi kayak mana nih. Kok susah kali sih ngajuin gitu kan ke teman. ngamuk-ngamuk, galau. Pas ke orang tua, iya tadi kata dosen disuruh ganti, besoklah dicoba dicari lagi. Ya, Itu sok kuat banget so kan? kuat banget, Sok kuat santai banget banget kan? tuh ceritanya. Tapi gitulah adanya dan itu tuh bukan karena nggak mau
Memang karena nggak nggak bisa, kayak udah otomatis pas sama orang tua, sama mama Mhm. terutama, kayak udah jadi orang paling kuat sedunia gitu. Tapi dekat sama ini orang tua. Ya maksudnya kan ada anak Dekat, tuh dekat, kadang yang dekat, dekat, canggung gitu. dekat, Deket gini dong, kenapa gini? dekat. Cuman yang begitu kondisinya yang aku bilang tadi, dekatnya tuh nggak tahu ya, entahmu setuju atau enggak Mhm. istilah ini. Kalau aku bilang dekat sebagai orang tua dan anak, bukan sebagai teman. Hmm. Kan ada sih orang yang kayak sama orang tuanya tuh kayak teman, ngechat kayak santai Ini tau aja, nggak sih Fadil nge-pub random gitu. Fadil yang TikTokers itu? Fad- Fadil 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 Jaidi Fadil ya? Jaidi, oh iya sama Pak Muh. Ya tahu Ya, tahu tahu. itu iri banget Nah, nengoknya. nah itu maksud aku tuh nggak deket yang kayak gitu. Deket mah deket deket sama orang tua sebagaimana orang Hmm. tua dan anak. Tapi kalau deket yang kayak Fadil Jaidi sama Pak Muh, nggak Kenapa begitu. sih kok bisa gitu? Pernah nyesel gak Kok sih? Kok aku nggak bisa sedekat itu sama orang tua gitu? kalau nyesel sih enggak ya, cuman kayak bukan kedekatan yang kayak gitu juga sih. Cuman aku lebih ke hal yang menjadi sorotan utama kalau buat aku pribadi tuh apresiasi afirmatif. Apa ya istilahnya? Kayak Ah, kata-kata afirmatif. Itu yang jarang aku dapatkan dari orang tua. Mungkin itu juga yang bikin aku agak susah bercerita ke orang tua gitu. Bukan susah bercerita, lebih tepatnya susah menceritakan seada-adanya. seadanya. Pasti Karena dilapisi dengan tameng-tameng sok kuat dulu kan. nggak tahu ya, mungkin kayaknya dari kecil dulu dapat sesuatu pun kayak alah cuman gitu aja gitu. Juara Ya itu satu bisa. lah gitu. Itu ya Cuma ranking itu juga segini, satu kenapa nggak faktor juara gitu? besarnya. Aku waktu SD itu bisa aku sebut sebagai glory day of academic achiever. Woi, Sok jaksel banget ya. Maksud aku masa jaya sebagai anak sebagai ambis. Karena dulu aku pernah ambis, sekarang sih enggak. Karena waktu SD, sekarang nggak sekarang enggak. lempar nih. Enggak ya penonton, enggak. Beliau ini fitnah, saya tidak ambis. Saya tidak ambis. Bohong. Bohong kan? Kok nggak ada Bohong yang kan? percaya sih? Kok nggak ada yang percaya? Nih dengerin dulu Bohong. nih, aku klarifikasi, aku ceritain ya dari SD aku gimana. Cebol. Waktu SD, iya oke aku ambis karena pertama aku waktu masuk SD kelas 1 Hmm? itu juara 2 semester pertama, Ah, juara 2 ah. semester berikutnya juara 1. Hmm. Habis itu sampai kelas 6 sampai lulus. Juara 2 itu adalah ranking terendah. Jadi Ya, aku kok satu dua kesel satu gitu? dua Kesel. Juara dua yang terus terendah. ya udah dan ambis. Cuman kemudian di MTS Hmm? ada sekali aku tiba-tiba drop di ranking 9 Hmm? dan aku agak kayak namanya ambis kan. Hmm? Nggak bisa mas ranking 9 jauh banget. Terus aku berusaha lebih keras lagi untuk menaikkan. Semester selanjutnya ranking 12. Wah, aku kecewa dong. Kalau orang lain kan kalau kecewa, wah tidak bisa nih, aku harus berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki Hmm? ini gitu. Aku beda. Waktu itu mungkinnya ah malasan lagi gitu. Jadi setelah itu aku tidak pernah lagi ambis atau mengejar yang namanya ranking apalagi Hmm? nilai. Berarti nggak relate lah ya. Kalau misalnya udah jatuh harus langsung cepet naik gitu. Enggak Enggak, kan? setelah ranking 12 itu mindset aku benar-benar berubah. Di situ aku mulai berpikir kayaknya aku belajar tuh biar pengen belajar aja lah, Hmm? bukan pengen dapat nilai. Bukan pengen dapat Bukan ranking, pengen dapet ranking. bukan pengen dapat juara dan lain-lain. Kayak ngerasa itu Memang udahlah itu aja iya, cukup dan gitu. itu yang aku pegang sampai sekarang, sampai lulus MAN, sampai sampai kuliah sekarang. Sampai kuliah sekarang. Jadi sebagaimanapun nilaiku, aku nggak pernah peduli gitu. Misalnya kayak sekarang kuliah gitu, dapat Hmm. nilai D plus, ya udah aku Ya biasa aja. udah, Kalau teman lain ada tuh yang pas B plus dia ngechat dosen, izin Pak, apakah saya bisa memperbaiki nilai? memperbaiki Kan ada yang nilai. gitu kan? Ada. Ada yang Ada minta dong. transkripnya Kalau aku kayak juga. ya selagi tidak ngulang tahun depan, ya Ya udah. udah. Kalau ngulang ya harus ngulang karena kalau nggak lulus kan, gitu aja. Kalau nggak ngulang, Ya aku lagi. nggak merasa harus memperbaiki harus semua gitu. Nggak, aku Yang tidak penting seambis itu. udah nggak sampai ngulang aja Nah udah gitu. itu, di mana ambisnya aku sekarang yang kalian bilang nggak ada kan? Tapi ambis. Aku Ya, aktif di oke. kelas iya, Heeh. aktif di kelas iya. Kalau ambis enggak, aktif di kelas mungkin iya. Maksudnya di kelas, aku mau ngomong gini ntar dikira sombong. Kalau kata teman-teman aku pintar, Mhm. iya kan teman-teman? Nggak ada yang jawab, nggak deh kalau gitu nggak jadi. Nggak, maksudnya beberapa sebagian besar ada yang menganggap begitu dan kayak Mhm. mereka lebih mengandalkan aku kalau nanya apa-apa ke aku gitu. Mhm. Cuman ya itu aja, bukan aku academic achiever yang harus dapat IPK 4 sempurna gitu, enggak.
Tadi sampai Ya, aku tidak ambis nih. di kelas aktif, iya. Karena aku senang belajar, tadi aku Mhm, bilang kan. Belajar itu karena aku pengen tahu. Kayak kalau bertanya di kelas tuh aku memang pengen mhm bertanya, mhm. bukan caper buat dapat nilai, enggak kan? Ada sih yang kayak gitu. Iya kan wajar, hal kayak gitu wajar terjadi. Ya, orang punya caranya, Punya caranya strateginya sendiri. sendiri untuk dapat apa yang mereka ingin dapatkan. Ya, kalau aku enggak. Mhm. Kalau aku memang udah tahu, aku enggak bertanya, sok-sok nanya, enggak. Kalau aku nanya Tapi di itu kelas, ngeselin nggak sih? hmm, Menurutmu ngeselin nggak sih? apa yang nanya buat Iya, yang penting nanya gitu. Oke, tadi aku ngomong sampai mana? Agak kepotong ya. sampai ini, Suka belajar. mhm Ya tadi aku mau bilang tuh aku suka belajar aja karena aku suka belajar banyak mhm hal, pengen tahu lebih ke kepo ke banyak hal. Ya karena aku pengen tahu, bukan karena aku pengen nilai. Ya mhm itu aja kenapa aku aktif di kelas. Kadang kalau di apa bertanya gitu diskusi, bukan karena pengen nilainya. mhm, Kan beda kan kayak bertanya tuh buat caper sama buat pengen sama pengen buat tahu. ya, Aku kalau memang aku udah tahu aku nggak bertanya. Aku nggak bertanya yang penting nanya, aku pengen nanya yang kalau aku benar pengen tahu. Bahkan kalaupun sesuatu itu penting, mhm, tapi aku nggak tertarik tahu, aku nggak nanya. Walaupun itu sebenarnya penting ya, harusnya bagus harusnya ditanyakan. bagus ditanyakan. Tapi aku nggak tertarik, kayak aku nggak minat ke situ, nggak aku tanya, aku diem aja. Nggak selalu aku di kelas tuh aktif dan banyak nanya. Dan itu kalian bilang ambis, enggak, aku nggak peduli aku mau dapat nilai berapa, asal itu aman. Asal itu aman. Dan kayaknya dosen kita juga agak nggak terlalu strict banget Nah, kan, yang ya. penting tugas Keren kali terselesaikan. Astrid. Ya kan ada nggak sih, Cuman tadi yang strict gitu? ngobrolnya bukan ke sini deh. Enggak, tadi kan aku cerita sebegitu jayanya Mhm, waktu masa kecil, masa masa sekolah SD kecil, lebih tepatnya. SD. Nah, apresiasi itu yang kurang aku dapetin. Bayangin tadi aku bilang Gimana kan, aku deh? tuh ranking 2 tuh ranking terendah. Aku Mhm, juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Keren banget kan? Aku nggak tahu itu keren dulu. Aku kira, mhm, oh iya iya, aku memang memang begini, memang harus gini. emang Ya. harus gitu. Aku tuh ibaratnya aku tuh pinter, tapi aku nggak tahu kalau ternyata itu itu hebat, itu hal Mhm, yang tidak umum mhm dimiliki mhm. anak-anak. Karena abang aku juga pinter dulu, abang aku juga Ah, juara-juara. Jadi, ya mindset yang aku bilang, oh memang memang begini harusnya. Jadi aku merasa itu bukan sesuatu yang harus diapresiasi, mhm. itu tuh jadi biasa aja. Jadi kalau nilai aku rendah, itu memalukan. Kalau nilai aku bagus dan tinggi, itu ya udah memang harus gitu. Nah, itu yang dulu aku rasakan. Terus nggak ada gitu waktu SD iri-irian, namanya anak tuh kadang kelahi masalah nilai Iri-irian segala sama apa? macam. Nilai. Aku Enggak mau iri sama sama siapa sih? Wih, eh bercanda, songong bercanda, ya? Songong bercanda. banget. Enggak, aku ada satu rivalku yang selalu ganti-gantian juara satu, juara dua. Mmm, Dan dia yang ada kayak gitu, kayak pas aku juara satu dia juara dua, mhm. dia sedih. Kayak, kayak sering dikatain, oh nggak juara satu lagi, kalah sama Rizky. Pas dia juara satu, aku Oh, juara dua, ya aku udah ya gitu. udah, ya udah aja. Dua kok, cuman runner up kok, Mhm mhm mhm. cuman kalah sama satu orang kok gitu. Tapi mulai ngeseriusin nulis kapan sih? Aku selalu serius nulis dari awal. Berarti udah ada yang N? Aku ada, kalau nulis novel ada, cerpen banyak. Serius nulis tuh maksudnya nulis yang Nulis yang gimana serius nih? tuh kan yang sampai Emang dulu selesai. waktu SD aku nggak serius gitu nulisnya. Ya kan nggak tahu. Iya sih, aku waktu awal-awal nulis nggak pernah selesai nulisnya. Kayak aku nulis cerpen tapi nggak pernah tamat. Nulis dapat ide, nggak selesai, nggak tahu mau dikemanain lagi. Nulisnya baru lagi. Nulis yang baru lagi gitu terus. Dapat ide cuma untuk nulis Akhirnya kisah baru. ada satu yang berhasil aku tamatkan cerpen. Hmm, Itu tentang superhero. Masih waktu SD juga. Namanya udah anak keren SD, loh, udah keren loh. cowok, fantasinya kan ya ke superhero gitu, Hmm. melawan kejahatan yang gitu-gitulah. Kayaknya aku aja punya ketertarikan nulis tuh mulai SMP, ini SD. Nggak kepikiran sama sekali untuk nulis waktu SD. Aku mau tau nggak kapan aku mulai suka nulis? Man. Sejak aku pandai baca. Hmm. Semenjak aku pandai membaca dan segala hal aku baca, aku tuh jadi suka membaca. Semuanya aku baca, semua buku di rumah tuh, semua apa yang ada tulisan di rumah tuh, sampai kotak-kotak kemasan makanan pun aku bacain semuanya. Dan sejak itu juga aku jadi suka nulis. Kalau dulu tuh sampai di kamar mandi nggak sih Begini nih, baca-bacain? ini nggak ada tulisannya. Garisannya. Yang kayak gitu tuh aku bacain semuanya. Dan ya, akhirnya aku jadi suka nulis dari SD, Hmm, kayak nulis cerita, bikin-bikin karakter, bikin superhero. itu superhero. Ya, hayalannya anak SD lah. Nah, tapi kan
kalau kebanyakan tuh kayak jarang gitu nulis. Adanya malah kayak main nih sama temen, aku jadi superhero-nya, aku jadi Itu apa juga Batman-nya ada, gitu. itu juga ada. Aku sama adek aku Nulis. main superhero-superheroan, aku jadi Superman, dia jadi Batman, ada. Ada kayak berantem-berantem, Berantem-berantem. sok-sok berantem gitu kayak apa namanya bikin Jadi Putri skenario per itu. Duyung. Enggak sih, kami kami cowok Iya, semua, nggak ada nggak ada. Putri Siapa Duyung. tahu. Enggak, kami cowok. Coba semua teman sana kemana? Enggak, aku adik-beradik cowok semua, Hmm, teman-teman rata-rata teman-teman. cowok. Banyak cowok, memang enggak ada cewek. Hmm. Makanya sangat sangat toksik maskulinitas sekali. Toxic maskulinitas. Aduh, banyak Tapi kali itu konspirasi. tadi kayak aku bilang karena apa Hoax. namanya ya Kayak begitu dari awal. Kalau mau nanya kapan nulis yang serius, yang serius. mungkin ya kalau mau nanyanya tuh kapan nulis yang aku merasa bagus dan pede ngeliatin ke Ah, orang. Itu itu pas kapan? man. Man. Pas MTS sih pernah udah ada, tapi Hmm. waktu itu waktu itu aja. Sekarang enggak. Paham enggak maksud aku? Hmm. Di MTS tuh aku udah ada nulis cerita yang udah aku liatin ke Hmm. teman-teman. Bahkan ada guru bahasa Indonesia aku ngeliat. Tapi waktu itu aja aku Responnya gimana? mengapresiasi, bagus. Hmm. Cuman aku pedenya tuh waktu itu doang. Sekarang aku malu mengingat hal itu. Nah, Kirain malu ngepost tulisan. sama hal itu, tulisan Hmm. yang itu tuh waktu itu aku pede dilihat sama teman-teman, dilihat sama guru tuh. Ya Waktu itu, sih. sekarang kalau aku ingat Sekarang lagi aku malu sama hal itu. Nah, yang pasman itu baru yang aku ada tulisan yang udah berhasil aku tulis dibaca orang yang aku hmm. pede, yang sampai sekarang pun kalau mau minta lihat aku kasih gitu, aku nggak malu. Aku udah pede. Ah. Kalau yang pas MTS jangan, aku masih malu gitu. Jangan. Kalau yang pas Kacau MTS sih aja itu. malu, yang pas SD kayak mana coba? Kalau masih ada nih naskahnya. Aku pengen sih masih ada. Aku sampai nulis Yeah. cerita karena aku kehilangan itu. Itu Aku memorabilia kali itu. aku punya kayak ya kertas-kertas dulu aku Hmm. nulis semua ceritaku di situ yang aku bikin gambar-gambar. Tapi hilang sejak aku pindah rumah. Kayak Oh, sempat pindah buku-buku kertas-kertas rumah. itu kan dimasukin kardus gitu Hmm. kan. Kayaknya kebuang, kecampur sama buku-buku bekas sekolah. Jadi hilang. Kalau masih ada pengen aku simpen, pengen aku foto biar diupload ke Google Drive deh. Ya buat aku pribadi Buat karena itu pribadi. kenangan. Bagus tuh nggak jelek kok, nggak ada bagusnya sama sekali. Cuman itu tuh kayak bukti aku tuh berkembang dari awal gitu. Hmm. Sayangnya udah nggak ada. Pernah diikut lomba kan? Mulai kapan? Kalau Ikut ikut lomba? lomba pas karena Pernah waktu ini? MTS nggak pernah ada lomba gitu, nggak tahu Hmm. nggak ada. Kan waktu itu internet nggak kayak sekarang. Ya, Lomba-lomba pasti offline kalau ada lain. acara dan nggak ada. Pas Diman tuh mulai kenal internet, mulai punya HP yang bisa apa ya yang online jadi Pasman mulai banyak ikut lomba sampai sekarang. Ada yang pernah menang nggak? Pernah novel, pernah cerpen, pernah Hmm. Novel di mana? di Noveltun. Ada yang tahu Noveltun Ah, teman-teman? Nah kalau Novelton. yang ada yang pembaca Noveltun atau mangatun di sini, ada novelku judulnya. Iya ya, itu ada teman-teman yang tahu Noveltun. Novelku yang judulnya Setelah Dua Dekade. Setelah 2 dekade. Itu sekitar 5 tahun yang lalu, 2020. Itu rumit nggak? Maksudnya sekarang banyak yang rumit gitu persyaratannya segala macam, apalagi di Persyaratan platform. enggak, cuman buat menangnya susah, saingannya banyak. Hmm. Dan aku nggak juara satu, juara dua, cuman aku juara kategori Hmm. favorit juri. Kayak harapan satu gitu, juara satu, juara dua, juara tiga, juara favorit juri, juara favorit pembaca. Rewardnya apa waktu itu? 5 juta. Lumayan. Nggak ada ini di kontrak. Kadang kan Kontrak, bisa di dan kontrak. iya kontrak tetap, makanya sampai sekarang tetap di novel pun nggak bisa di kemana-manain. Tetap di situ. Nyesel nggak? Enggak. Soalnya ada dapat kabar kan, kayak yang di kontrak platform tuh malah kayak nyesel karena nggak bisa diapa-apain lagi Iya naskahnya. sebenarnya iya, tapi aku tidak menyesalkan itu karena ya udah sih aku bisa bikin novel yang lain. Kan ide nggak stuck di Nggak situ. stuck di situ. Kayak aku meyakinkan diri aku bisa bikin yang lebih bagus dari itu kok. Ket. Ya memang itu bagus dan memang sayang nggak bisa di kemana-mana. Tapi ya udahlah, mungkin ide yang itu, novel itu takdirnya memang buat di situ, buat jadi juara favorit juri dan selamanya di situ. Dan Ya selamanya di udah. situ. Toh kalau aku mau bikin yang lain yang masih berkaitan dengan ini juga Bisa. bisa. Itu juga karya novelku pertama yang selesai dan aku banggakan bisa lihat ke orang. Novelku sebelum itu tuh ada 5, tapi 5-limanya nggak akan aku liatin ke Banyak. siapa-siapa. Kenapa? Malu. Malunya Nanya nih, lagi. malunya nih karena Jelek. ceritanya atau penulisannya atau penulisannya. Kalau ide ceritanya aku masih bangga. Aku masih merasa bagus kok sama ide ceritanya, plotnya, alurnya dan lain-lain. Cuman penulisannya tuh hancur kali. Hancur kali. Itu kalau dilihat sama dosen pembimbing tuh disobek itu langsung tuh. nggak sampai disobek Ya nggak paling nanti sih? kalau misalnya di masa depan
aku ada waktu luang dan aku tulis ulang lagi dengan ide cerita yang sama dengan kemampuan nulis aku yang sekarang, mungkin baru aku pede buat liatin ke orang. Dan ada Kalau rencana untuk itu. dokumen aslinya jangan, aku malu. Ada rencana untuk ditulis ulang. Ada rencana. Rencana aja, tapi aku belum tahu. Jangan ditungguin ya. Kayak ada aja. Kayak ada aja. Yang di Wattpad tuh dulu selesaikan. Ya, itu makanya aku menyelesaikan yang Terbitin itu dulu. lah. Langsung terbit Belum di Gramedia. selesai. Amin. 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 Belum selesai, nanti aku selesaikan. Tapi Pasti aku selesaikan nanti. Waktunya tidak tahu kapan. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak minggu depan, mungkin tidak bulan depan, mungkin tidak tahun depan. Tapi pasti aku selesaikan. benar. Ada ini nggak? Ada seseorang yang paling berpengaruh nggak dalam tulisan-tulisan? Dalam tulisan ini berpengaruh dalam bentuk kayak mana? Ide yang diabadikan gitu. Orang yang sama diabadikan berapa? Kalau orang yang sama enggak sih, karena orangnya beda-beda. Nggak, maksud Ini aku, apa nih? Yang beda apa nih? maksud aku inspirasi atau hal yang membuat aku yang aku Hmm. masukkan dalam ceritaku tuh banyak. Hmm. Dan memang seringnya karya-karyaku tuh selalu refleksi dari apa yang aku alami juga. Jadi ya banyak teman-teman, orang, keluarga, apa namanya, semua pengalaman aku, orang-orang yang pernah sama aku tapi sekarang udah enggak, segala macam lah gitu. Kayaknya Kok galau ketawa, kok banget. ketawa. Kayaknya galau banget. Ketawain, parah. Udah, kita. Jadi kalau mau nanya, ada nggak orang yang berpengaruh kayak satu orang itu Hmm. satu? Nggak ada yang spesifik banget satu. Nggak ada. Teman, mau bilang teman pun temanku banyak yang sudah masuk ke ceritaku. Dengan nama asli? Enggak dong, Enggak nama dong. asli dong. Siapa Nanti tahu. kena tuntut aku dong kalau gitu. Kan siapa tahu izin aku pakai nama kamu ya. Aku buat Ya cerita buat ini yang ya tentang buat ini. yang bagus-bagus ada, aku gituin, aku bilang. Aku liatin ke dia. Termasuk yang waktu MTS tadi. Hmm. Kenapa aku bangga aku liatin ke mereka? Karena itu tentang mereka. Jadi aku bikin cerita yang plotnya fiksi, tapi orang-orangnya itu teman-teman aku, pertemanan aku waktu di MTS itu. Ya mereka seneng dong, aku liatin ke mereka, wih keren Ki, wih bagus. Ya sih. Sampai diliatin ke guru, aku pun nggak tahu bakal diliatin ke guru. Bu, Rizky nulis cerita nih, tengok diliatin. Waktu itu aku merasa Keren bangga. banget loh. Dilihat sama guru bahasa Indonesia dan Hmm. tidak dikomentari apa-apa. Mungkin di pikiran ibu tuh, ya udahlah apresiasi aja gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu kan, siapa tahu. Ya tapi memang sekarang setelah aku banyak belajar tentang kepenulisan, memang hancur kali gitu. Ya tau lah tulisan anak MTS. Kalau AU pernah buat nggak? Alternative Aku nggak suka AU. Universe. Nggak suka. Ada yang suka AU? Mohon maaf ya, jangan dihujat. Nggak apa-apa, selera orang beda-beda. Cuman aku Nah. sebagai penulis mainstream, aku nggak suka sama AU karena kalian boleh tidak setuju, tapi aku merasa AU itu kayak penulis malas. Nggak pakai chat. Karena nggak kayak nulis cerita, bikin ide cerita, tapi nggak bikin narasi. Nggak bikin narasi. Tapi banyak loh yang diterbitin kayak ya pada Ya, karena akhirnya penulis malas buat dirombak pembaca ulang. yang malas. Dirombak ulang tau. Ya kalau dirombak ulang dijadiin narasi, oke. Dibuat narasi gitu semacam. Tapi kayak kenapa gue bilang kayak penulis malas buat pembaca yang malas? Karena penulisnya malas bikin narasi. Karena pembaca juga malas membaca yang panjang. Pengennya lihat SS, lihat kayak Twitter, lihat apa chat. Ya sebagaimana mereka ngelihat drama di Twitter kan. Yang real, tapi itu versi karangan ya kan. Itu. No offense ya. Tapi buat narasi novel tuh susah. Iya. Oke. Ya aku tidak akan membantah itu. Memang susah kok. Susah sih banget. Kayak berapa kali dibaca tuh pingin diubah aja gitu ya. Cuman kalau AU jadi buku itu dirombak ya, dijadiin narasi. Jadi narasi. Bukan AU-nya seada-adanya jadi buku. Jadi karena aku pernah lihat ada yang kayak buku dia cetak pas dibuka isinya SS. Masa? Aku tuh sebagai yang pengen menerbitin buku kayak buset aku nulis panjang-panjang dia SS-an masa diterbitin begitu gitu. Enggak, aku nggak tahu. Tapi aku nanya itu beneran ada yang begitu. Ada. Kemarin aku pernah beli buku The Prodigy kalau nggak salah. Itu kan dari AU juga tuh. Itu tuh malah narasinya banyak banget di novelnya. Ya bagus. Penulisnya berevolusi dan dia benar nulis novel yang seutuhnya novel nggak apa-apa. Tapi nggak tahu ya kalau AU yang diterbitkan di ini apa penerbit indie. Nah, kalau yang itu mungkin yang di penerbit indie yang kayak gitu ya. Ya, kalau untuk di penerbit mayor bagus kok. Tapi kalau aku yang memang online di X gitu, Twitter atau X atau di mana di TikTok gitu. Menurut aku nggak masalah, selera orang tuh beda-beda. Memang ada yang lebih nyamannya membaca gitu, dia nggak sanggup baca novel yang panjang dan tebal ya oke gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Cuman aku sendiri nggak menikmati AU.
Oke sih. Atau mungkin karena aku selalu jumpa AU tuh yang romance-romance bucin terus. Ah, iya Mungkin ada sih. AU yang genre-genre agak anti mainstream kan. Cuman Hmm. yang selalu aku temuin tuh pasti ya sama temanya kayak Wattpad cerita anak SMA, ketua mafia, Tahu ini nggak anak pemilik iklan-iklan perusahaan di terbesar di dunia tapi merahasiakan kekayaannya kayak gitu-gitu. mafia-mafia Mm. dark romance kayak ini iklan drama Drama Cina Cina. di Nah, itu itu. kayak gitu tau muter-muter Aku ceritanya tuh kebanyakan. Tapi ada yang bagus. gitu kali aku sama cerita-cerita kayak gitu. Tapi ada yang bagus, ada. Ya, ya udahlah. Masih baca cerita di platform. Di platform jarang sih. Aku Jarang. baca novel terbit. Tapi baca di platform sekarang kayak gimana ya? Soalnya yang di dashboardnya tuh, dashboard kan namanya, yang di beranda awalnya tuh pasti cerita-cerita agak dewasa. Enggak juga Itu sih. hanya dewasa. Apa Aku sih? kalau aku enggak yang bukan cerita Kalau di dewasa, Wattpad cuman enggak ya? Di Wattpad kayaknya enggak di masih belum. mana-mana pun kalau aku. Hmm. Cuman ya kalau aku tadi yang aku bilang tuh yang ya cerita-cerita bucin SMA Mhm. klasik yang ceritanya tuh plotnya tuh gitu-gitu terus. Mhm. Yang karakternya tuh enggak ada karakternya. Kayaknya Tokoh aja enggak berkarakter. terus cerita-cerita tentang ini rumah tangga segala macem itu banyak Ya, maksud aku punya teman yang posternya. dulu dia pembaca Wattpad yang suka genre kayak gitu. Hmm. Sekarang dia sudah berevolusi jadi pembaca Terelie, JS Hairen, Asma Nadia, Siapa siapa Andrea siapa? Hirata. Ada Ada teman aku nggak yang di gitu. sini? Jadi buat kalian belum terlambat kok untuk berubah. Bacalah novel yang benar-benar novel, guys. Tapi kayak apa ya? Tahu Dreamy nggak Dreamy atau apa gitu? Pada siapa tuh? Nggak, bukan. Platform. Dreamy, Terus tahu. Dreamy, Aku kalau Vizo. platform apa nulis aku tahu kok. Mm. Terus Wattpad, kayak Noveltune, Dreamy, Fizo, Quiku, baru BMF. baru daftar gitu kalau KBM nggak ya. Siapa satu lagi kayak yang direkomendasikan tuh memang bener-bener cerita yang apa sih? Kayak rumah Terpaksa tangga menikah. segala macam tempat menikah. Ya itu marketnya Gitu-gitu, memang begitu. marketnya emang begitu. Jadi Kadang nggak serang ada aja. beberapa aplikasi kayak Mm. Vizo atau Dream itu memang target marketnya ibu-ibu. Iya lagi. Jadi ya memang sesuai target market aja yang mereka naikkan. Kita mau nulis genre kita yang kayak fantasi atau fiksi realis Mm. slice of life nggak akan laku di situ. Tapi Akan laku. nggak ada keinginan nulis genre untuk ibu-ibu kan pasarnya di Sejauh apa ini gitu. enggak sih ya. Cuman nggak tahu kan kalau di masa depan tiba-tiba berubah pikiran. Tapi sejauh ini dan kayaknya nggak bakal. Untuk sekarang, Kayaknya aja ya aku bilang. Tapi kan manusia bisa berubah pikiran. Jadi aku nggak tahu. sekarang yang lagi dibaca apa? Dibaca. Notasi. Karya? Karya duh aku lupa lagi nama penulisnya. Dia tuh novel politik mirip-mirip kayak Laut Bercerita. Oke, kalau nggak baca tahu. Laut Bercerita Notasi kan? belum tahu. Dia notasi sebentar ya. Temen Itu jadi kayaknya kalau salah yang satu baca novel terfavorit. tahu kayaknya tuh. Apa? Jadi salah satu terfavorit nggak? Apa Laut Bercerita? Itu yang notasi tadi. Belum selesai kan lagi baca. Ah, Nah, oh, Mora Quattro. yang Notasi belum. Mora Quattro. Tengok covernya ada nggak? Ada. Dia tentang tuh, tentang politik. Nah, belum Pokoknya pernah lihat. temanya politik juga. Ada di halaman awalnya tuh kalimatnya dia bahasa Inggris. Hmm. Even if you don't do politics, Hmm. politics still do you. Even if you don't do politik, Ibaratnya politik tuh still do kayak you. walaupun kamu nggak peduli tentang politik, politik bakal tetap ngaruh ke hidupmu gitu. Gimana ya? Iya sih. Oke, kita ngomongin politik soalnya. Aduh, berat banget tuh. Bro takut. Ngomongin apa kalau politik? IPK. IPK sih. IPK Kok ini. IPK sih? Ijazah dong. Oh iya. Aduh, udah deh, berat banget. Kena ban pula nanti. Tahu takut. Ih, nggak jadi. Apa? Mau nanya apa sih? Pasti mau nanya. Enggak, Mau kayak nanya. tiba-tiba keinget ada kan video di TikTok Mayor Teddy gitu. Jadi kayak dia tuh dibilang agak Tahu, melambai. tahu, Nah, itu tahu. kaget. Kok bisa Nggak tahu, gitu. aku nggak tahu. Namanya serangan politik. Ya heran aja. Mayor tadi kalau lagi nonton ini kami nggak tahu ya. Udah aku mulai nggak tahu mau ngapain lagi. Ya tutup dong. Ini udah berapa jam sih durasinya? Kita ngobrol terus dari tadi. Ntar dia ngedit panas nggak HP-nya nih? Oh, gitu Emosi bukan. ini dia masuk ke dalam. Ya Allah.
Tutup atau masih lanjut? Nggak apa-apa, kok masih lanjut. Kita mau ngomongin apa lagi? Apa kayak mana? Bila masih oke aja tuh. Pengen sih. Teman-teman request nggak? Atau kita bikin Q&A dulu, pertanyaan dari teman-teman. Menarik nih. Q&A apa? Mana tahu teman-teman Untuk seorang ada yang kepo. Rizky. Iya, buat aku apa? Kalian ada punya pertanyaan nggak? Iwan ada punya pertanyaan nggak, Wan? Untuk Aku seorang yakin kalian Rizky, sebenarnya Wan. punya pertanyaan, tapi kalian sibuk memilah pertanyaan yang aman. Ya kan? Ada nih kayaknya. Tanya aja, nggak apa-apa. Personal banget. Kayaknya sih. Personal banget juga nggak apa-apa. Kalau aku nggak bisa jawab kan tinggal nggak aku jawab. Nggak, tanya aja dulu. Tadi ngomongin orang tua. Pernah nggak ngerasa kalau mereka didik aku, cara didik mereka, apa ya? Cara mereka mendidik. Cara mereka mendidik aku nggak kayak gini, mungkin aku bisa jadi lebih baik. Kalau spesifik merasa begitu enggak. Karena cara mereka mendidik aku sekarang udah aku syukuri. Justru kalau mereka tidak mendidik aku begini, aku nggak begini sekarang. Aku tidak merasa cara mereka mendidik itu harus bisa lebih baik dari ini. Karena spesifiknya yang jadi keluhan atau dalam tanda kutip luka masa kecil itu cuman apresiasi aja. Mereka Sejauh sudah ini tuh. memberikan segalanya yang mereka bisa, dan sekarang sedewasa ini aku sadar itu sudah maksimal dari yang mereka bisa kasih. Yang mereka nggak Semakin bisa kasih, ini. yang mereka nggak bisa kasih, yang sebenarnya aku pengen itu ya semata-mata karena mereka nggak punya, dah itu aja. Aku nggak menyesalkan atau nggak berharap ada yang berubah lagi. Aku sudah memaafkan orang tuaku atas apa yang tidak mereka bisa kasih. Paling nanti ketika aku jadi orang tua, aku akan jadi seperti mereka versi lebih baik lagi. Nah, bener. Itu kayak apa ya? Jadi cara balas dendam. Maksudnya tuh balas dendam tapi lebih baik ke anak. Pokoknya karena aku kemarin nggak dapet gini, anak aku harus dapet Ya, ini. aku Gitu. nggak mau anakku merasakan apa yang aku rasakan. Oke, kita tutup podcast kita hari ini. Wah, jago kali dia cari penutup yang bagus. Aku jadi kayak Panji Pragiwaksono gitu, kayak ada quotes di penutupnya. Nggak apa-apa, bagus. Aku suka. Oke, apa tadi? Lupa. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Rizky dan pengalamannya. Mungkin kita ketemu lagi minggu depan dan nggak minggu depan sih, maksudnya Ayo. nggak usah. Nggak usah. Nggak usah katanya. Semoga next time nggak ada lagi tugas-tugas Kok kayak begitu? gini. Karena saya lelah nggak bisa bicara Ada di. dong. Aku ada teman biar jadi bintang tamu juga. Ada dong. Siapa? Nggak usah deh. Udah. Oke, terima kasih. Selamat apa ya? Selamat berbahagia dan tetap waras. Dah.